Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas Senja, singkatan dari Senyum Anak Jalanan, akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai program kerja serta latar belakang dari komunitas kami untuk memenuhi mata kuliah Human Service Organization. Adapun anggota kelompok terdiri atas 8, yakni Dia Fati Nur Hazanah, Muhammad Izira Al-Munawar, Nur Fitrah Ainun, Umi Kalsum, Andi Nur Hadisa Ahmadi, Muhammad Al-Fahri, Nurdwika Cahyanti Asis, dan Isnairah. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dari komunitas kami yang akan dijelaskan oleh ketua dari komunitas kami, yakni Muhammad Al-Fahri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan profil maupun latar belakang dari komunitas Senja ini. Yaitu komunitas Senja ini lahir atas inisiasi 8 orang sahabat akan keresahan mereka terhadap kurangnya perhatian hidup anak jalanan. Sehingga komunitas Senja, singkatan dari Senyum Anak Jalanan, ini berdiri pada tanggal 24 Mei 2022. Komunitas Senja ini beranggotakan 8 orang yang berlatar belakang dari perguruan tinggi yang sama. Mereka diikat oleh pengikat yang tak pernah putus, yaitu kepedulian terhadap anak-anak jalanan. Adapun visi misi dari komunitas Senja ini yaitu membentuk karakter dan mengubah pola pikir anak jalanan, serta berbagi kebahagiaan dalam hal-hal yang positif demi tercapainya Indonesia cerdas tanpa pembodohan, sehingga menghadirkan senyum untuk anak jalanan. Sedangkan misi yakni menetapkan strategi yang menarik untuk merekrut anak jalanan dengan melakukan pendekatan secara persuasif dengan tujuan menciptakan pendidikan yang efektif dan progresif yang hasilnya akan mencetak anak terdidik dan melibatkan sebanyak mungkin pribadi atau pihak-pihak untuk peduli terhadap anak jalanan dengan menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Komunitas ini juga berorientasi pada aktivitas sosial berupa gerakan sosial peduli anak jalanan, khususnya dalam hal pengembangan pendidikan yang sesuai visi dan misi kami di atas. Binaan yang menjadi target didikan kami adalah para anak-anak yang putus sekolah dan belum sempat mengecap indahnya pendidikan akibat kemampuan orang tua yang bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan. Adapun program kerja kami yaitu yang pertama yaitu gerakan tangan di atas, di mana tujuan program ini untuk membuka akses partisipasi dari kawan-kawan Senja ataupun masyarakat umum untuk memenuhi inventaris belajar anak binaan berupa buku, alat peraga maupun pemenuhan konsumsi bagi anak binaan. Program kerja selanjutnya itu gerakan pemberdayaan dan pembinaan. Dalam hal ini kawan Senja melakukan pembinaan bagi anak jalanan dengan memberikan pelajaran yang efektif dan progresif dengan tujuan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi pertumbuhan mereka. Selain itu, kita juga memfasilitasi mereka dengan perlengkapan sekolah, baik itu buku, tas, maupun alat peraga lainnya, dan tentu kami mengajak kawan-kawan Senja dan masyarakat pada umumnya untuk berpartisipasi dalam gerakan ini. Dan program selanjutnya itu gerakan peduli sehat, di mana selain kita memperhatikan para adik-adik terkait masalah pendidikan yang layak, mereka juga kita perhatikan terkait dengan kesehatannya, dengan pemenuhan asupan gizi yang baik dan cukup. Kita memberikan seperti vitamin yang dapat membuat adik-adik mendapat asupan gizi yang baik. Dan program kerja yang terakhir yaitu gerakan berbagi kebahagiaan. Dalam program ini, kami bersama kawan Senja tidak hanya memberikan aktivitas yang monoton terhadap adik-adik kawan Senja, tetapi kita juga setiap minggu sekali mengajak adik-adik untuk pergi berekreasi ke tempat hiburan seperti museum, kebun binatang, bahkan wisata seperti pantai dan gunung. Untuk sekedar refreshing, sehingga hasil dari program ini dapat memberikan sebuah kebahagiaan
yang adik-adik bisa dapatkan pada masa tumbuh kembangnya. Mungkin singkat saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, struktur organisasi, di mana komunitas senja ini kami telah membuat struktur organisasi. Yang pertama itu Muhammad Al-Fahri sebagai ketua, kemudian ada Isnairah sebagai sekretaris, kemudian ada saya sendiri, Nurdika Cahyanti, sebagai bendahara. Adapun beberapa divisi kami, yakni divisi operational team, yang dikoordinator oleh Muhammad Isra Al-Munawar, kemudian ada divisi partnership, yang dikoordinator oleh Nurfitra Ainun, kemudian ada divisi fundraising, yang dikoordinator dengan Andi Nurhanisa Ahmadi, beserta partnernya yakni Umi Kalsum, dan terakhir yakni divisi multimedia yang dikoordinator oleh Dea Fatih Nur Hasanah. Yang pertama, saya persilahkan kembali kepada Muhammad Al-Fahri sebagai ketua. Boleh dijelaskan tugasnya dalam komunitas senja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama yaitu tugas saya sebagai ketua dalam komunitas ini yaitu sebagai seorang yang mengambil sebuah keputusan terkait dengan operasional tim kita, baik di dalam lingkup internal organisasi maupun eksternal organisasi. Dan yang kedua yaitu monitoring, sebagai orang yang memonitor terkait dengan kinerja tim organisasi kita. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya sekretaris yakni Saudari Isnairah, kepadanya saya persilakan untuk menjelaskan tugas pokoknya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya sebagai sekretaris komunitas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi saya adalah itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada komunitas, di bawahnya ketua. Terus saya sebagai sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian administrasi komunitas, lalu perlengkapan, kerumah tanggaan, dan urusan-urusan lainnya. Nah, untuk melaksanakan tugas saya itu, sebagaimana saya sebutkan tadi, fungsi sekretaris itu sendiri yaitu menyusun, yang pertama menyusun rencana kegiatan, yang kedua mengelola urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengadaan barang dalam komunitas atau inventaris. Yang ketiga melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum yang ada di dalam komunitas, lalu mengelola urusan administrasi keuangan juga, serta rencana penyusunan laporan yang saya bantu bendahara nantinya, lalu mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rencana program kerja komunitas, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan langsung oleh ketua komunitas. Itu mungkin dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Isnairah. Kemudian ada bendahara yakni saya sendiri, Nurdika Cahyanti, di mana tugas pokok saya dalam komunitas ini yang pertama adalah menyusun rencana anggaran dari program-program yang akan kami buat, kemudian melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan dari barang komunitas ini, kemudian memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja pada roda komunitas, kemudian menyusun laporan dan pembukuan. Kemudian mengetahui, saya sebagai bendahara harus mengetahui transaksi apa saja yang ada dalam komunitas ini, dan yang terakhir mengatur dan mengelola bukti transferan. Mungkin hanya itu. Selanjutnya, saya persilahkan kepada divisi operasional tim, yakni koordinator Muhammad Izira Al-Munawar. Kepadanya saya. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku ketua koordinator divisi operasional tim, di mana memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kegiatan operasional dalam tingkatan organisasi, meliputi tugas administrasi harian, menyediakan fasilitas penunjang operasional komunitas,
Kedua, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan komunitas. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan divisi-divisi lainnya terkait kegiatan operasional harian dan operasional yang dibutuhkan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke divisi partnership yang dikoordinatori oleh Nur Fitra Ainun. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya sebagai koordinator divisi partnership memiliki tanggung jawab, yaitu satu, melakukan kerjasama atau collaboration dengan berbagai mitra komunitas di Kota Makassar dan sekitarnya. Yang kedua, yaitu menjalin komunikasi dengan mitra komunitas. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke divisi fundraising yang dikoordinatori oleh Andi Nurhanis Ahmadi beserta partnernya yakni Umi Kalsum. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya koordinator fundraising, memiliki tugas dan tanggung jawab bersama partner saya yaitu Umi Kalsum. Kepadanya saya persilakan Umi Kalsum. Baik, perkenalkan Umi Kalsum sebagai partner Nurhanisa di divisi fundraising. Di mana pada fundraising ini kita menghimpun dana dan sumber dana lainnya dari masyarakat, baik kelompok masyarakat, baik itu individu maupun perusahaan dan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program kerja dan kegiatan operasional dan dari program kerja kami. Jadi untuk mencapai tujuan, visi, dan misi dari komunitas kami. Saya kembalikan ke moderator. Boleh Nisa dijelaskan kembali tugasnya sebagai koordinator divisi fundraising? Oke, mungkin sudah jelas tugas-tugas dari divisi fundraising. Kita beralih ke divisi multimedia. Kepada saudari Dia Fatinur Hasana, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Singkat saja, saya koordinator dari divisi multimedia yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai media penyebaran dan penyimpanan informasi dalam lingkup internal komunitas. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih.